Wis tak telepon. Sekolah Dasar Negeri Jeketro, Kledung, Temanggung ini terbakar pada pukul 1 dini hari tadi. Api pertama kali membakar sebuah parkiran sekolah hingga merembet ke gudang dan salah satu ruang kelas. Tidak hanya bangunan, kebakaran tersebut juga menghanguskan 2 sepeda motor milik penjaga sekolah. Penjaga sekolah bersama keluarganya sempat kesulitan keluar rumah karena pintu dikunci diikat dengan tali dari luar. Beruntung, mereka masih bisa keluar melalui dapur. Tahu-tahu bapak itu mau keluar, mengintip dari celah pintu itu udah terbakar gitu. Tapi pintu itu ditali, Pak. Ditali dari luar. Ditali dari luar kan tidak bisa keluar. Terus lewat jebolan yang itu dapur, keluar lewat dapur, terus minta pertolongan ke warga untuk memadamkan ini. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut, namun dugaan sementara bangunan sekolah dibakar oleh orang tak dikenal. Pihak sekolah menyerahkan penyelidikan kasus kebakaran ini ke aparat kepolisian. Tim Inafis dan Reskrim Temanggung menggelar olah tempat kejadian perkara di sekolah tersebut. Polisi melakukan penelitian barang bukti, memeriksa sekitar lokasi kejadian, serta meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi juga mengamankan barang bukti pakaian yang diduga diguyur dengan minyak tanah untuk sengaja membakar sepeda motor dan bangunan sekolah. Jadi sementara masih ada tim Inafis lagi bekerja, kita masih menunggu penyidikan lebih lanjut. Jadi memang ada kebakaran di sekolah. Itu kejadian sekitar pukul 1:30 pagi. Jadi sekarang dari Polres Temanggung beserta tim Inafis lagi melakukan penyidikan lebih lanjut. Nanti perkembangan tentu nanti akan kita sampaikan. Itu aja. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Sultan Rifat Al-Fatih, korban terluka parah akibat kabel tower yang menjuntai di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, mendapat kunjungan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes AD Arisyam Indradi di rumahnya di Bintaro, Tangerang Selatan hari ini. Pihak kepolisian membawa serta tim dokter dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati sekaligus menawarkan memberikan pengobatan kepada Sultan. Pihak keluarga berharap dengan bantuan dari kepolisian ini membuat Sultan bisa segera pulih. Kami betul-betul respect dan terima kasih yang luar biasa. Mudah-mudahan atensi dari Pak Kapolri, Pak Kapolda dan seluruh jajarannya ini bisa membuat anak saya lebih semangat, lebih sehat dan bisa kembali pulih untuk melanjutkan masa-masa emasnya berkuliah. Sudah 7 bulan sejak kecelakaan akibat kabel optik yang menghantam lehernya. Sultan Rifat Al-Fatih mengalami luka parah di leher. Hingga saat ini ia tak bisa berbicara, makan, dan minum. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai ditetapkannya pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun sebagai tersangka kasus penistaan agama, Menko Polhukam Mahfud MD menyerahkan penyidikan Ponpes ke Kementerian Agama. Selain itu, Mahfud juga meminta Bareskrim untuk mempercepat proses hukum lain terhadap Panji Gumilang. Setelah dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam, Bareskrim Polri menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, sebagai tersangka kasus penistaan agama. Panji pun akhirnya ditahan di rumah tahanan Bareskrim sejak Rabu siang. Pasca penahanan tersebut, aktivitas di Ponpes Al Zaitun nampak sepi. Hanya terlihat sejumlah petugas dan pegawai Ponpes di gerbang utama yang masih dipasangi kawat berduri. Para santri dan petugas pondok pesantren resah tentang nasib mereka usai pimpinannya menjadi tersangka.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memulai Kick-Off West Java Development Forum atau WJDF 2023 untuk merumuskan pembangunan Jabar jangka panjang hingga tahun 2045. WJDF 2023 ini melibatkan berbagai pihak seperti kalangan akademisi, budayawan, tokoh masyarakat, Inohong Jabar, Forkopimda hingga generasi milenial. Selain itu, stakeholders dari berbagai kalangan juga dilibatkan untuk membuat rencana pembangunan lebih maksimal, merata dan mewakili harapan seluruh masyarakat. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, pembangunan tak bisa fokus hanya pada satu sektor, melainkan harus multidimensi. Namun dari pandangan kaum milenial, ada 3 sektor penting yang harus diakomodir, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sumber daya manusia. Nah, sekarang kick-off-nya untuk level provinsi di Jawa Barat yang dilakukan oleh BPD Jawa Barat dibuka oleh saya. Semua stakeholder yang mewakili akan memberikan pandangan-pandangan bagaimana Jawa Barat di 2045 insya Allah kita menjadi provinsi yang maju. Dengan sekarang saja pencapaiannya luar biasa. Mudah-mudahan dalam 22 tahun Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi termaju di Indonesia. Dasar dari pelaksanaan ini bahwa kita sesuai dengan peraturan perundangan harus menyusun RPJP yaitu 2025-2045 rencana pembangunan jangka panjang daerah, karena RPJP 2005-2025 sudah akan selesai begitu ya. Nah, ini seiring dengan RPJP nasional juga sedang disusun oleh Bappenas 2025-2045. Jadi momentumnya sama, startnya 2025. Pemprov Jabar optimis di tahun 2045 Jawa Barat akan tetap menjadi provinsi termaju di Indonesia dalam berbagai indikator, seperti terlihat pencapaian pembangunan di era kepemimpinan Ridwan Kamil. Saat ini Jabar telah meraih 540 penghargaan dari September 2018 sampai Juli 2023. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Beginilah kondisi truk besar bermuatan ratusan galon air mineral yang tersangkut di atas pembatas busway setinggi 1 meter di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Evakuasi truk menggunakan 2 truk derek dari unit Laka Lantas Jakarta Timur. Muatan truk diturunkan sebagian untuk mengurangi beban agar memudahkan proses evakuasi. Proses evakuasi berlangsung lebih dari 2 jam dan menyebabkan kemacetan sepanjang 4 km dari Cawang menuju Rawamangun. Penembakannya menabrak pembatas busway atau median pembatas busway lah. Ada korban itu dia? Untuk korban nihil, lalu untuk supir aman, lalu tanda kerusakan materi ikut pembatas jalan. Mas jalan ya bang ya? Kemacetan gimana bang? Kemacetan waktu sampai ini sudah lewat. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kecelakaan ini, sementara kasus ini kini ditangani unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Rumah warga di kawasan padat penduduk, Kampung Sindang Sari, Cigugur Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat terbakar. Terkait peristiwa ini, petugas pemadam kebakaran dibantu warga bahu-membahu memadamkan api agar tidak merembet ke rumah warga lainnya. Diduga kebakaran akibat ulah seorang warga yang mengalami gangguan kejiwaan yang berada di lantai 2 rumah. Setelah membakar rumah, pria ini bersembunyi, namun warga bersama pihak keamanan setempat langsung melakukan pencarian terhadap pelaku yang membakar rumah mertuanya itu. Kejar oleh warga, ditemukan sekitar jam 9-an mungkin ya, jam 9-an gitulah ditemukan. Lalu oleh pihak kepolisian tadi langsung dibawa ke rumah sakit Ustira untuk diperiksa kesehatannya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari tim liputan iNews melaporkan. Ada yang gede-gede kayak molen itu nggak bisa dipindahin. Ya coba pindahin deh. Kalau gitu deh. Cekcok antara petugas dengan jurusita mewarnai eksekusi lahan seluas hampir 2 hektar untuk proyek tol Cimanggis Cibitung di wilayah Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pihak termohon meminta agar seluruh bangunan yang ada di lahan ini dibongkar secara mandiri tanpa harus menggunakan alat berat. Sementara pihak jurusita memaksakan proses eksekusi bisa dilaksanakan secara keseluruhan. Setelah menempuh mediasi, pihak jurusita pengadilan akhirnya memberikan tenggang waktu selama 2 hari kepada pihak termohon untuk membongkar bangunan yang sebelumnya digunakan sebagai peternakan ayam petelur. Sementara sejumlah bangunan dan pohon yang ada di sekitarnya tetap dirobohkan dengan alat berat.
Ini Jumat, dari itu Sabtu Minggu kan orang bekerja nggak ada. Gimana kita membongkar? Sudah berapa lama sih Pak bergulir di pengadilan sendiri? 5 tahun. Oh 5 tahun prosesnya? Ya. Jadi prosesnya dari pengadilan negeri kita menang, pengadilan tinggi kita menang, mereka mengajukan memori kasasi. Hingga kini pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan target pembangunan ruas tol Cimanggis-Cibitung sebanyak 26,18 km yang saat ini sudah masuk dalam tahap pengerjaan di seksi 2B. Rencananya tahap ini akan rampung pada kuartal keempat 2023. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Beginilah besarnya kobaran api yang dengan cepat membakar 2 unit rumah dinas kehutanan di Jalan Anggrek, Kelurahan Ilir Kota, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada Selasa malam. Warga sekitar yang mengetahui adanya kebakaran dengan cepat berusaha memadamkan api agar tidak menjalar ke rumah warga lainnya. Dibantu dengan puluhan petugas pemadam kebakaran yang segera tiba di lokasi, api pun berhasil dipadamkan dalam kurun waktu kurang lebih 2 jam. Diduga kebakaran terjadi karena adanya ledakan kompor gas yang berasal dari salah satu rumah warga. Kejadian pada malam hari ini untuk kebakaran di rumah dinas kehutanan 1 di Jalan Anggrek, Sanggau. Kemudian untuk korban jiwa nihil. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sanggau, Kalimantan Barat, Uun Junior, iNews melaporkan.